Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing watchlist saham saya ya, watchlist saham saya untuk trading tanggal 21 Oktober 2025. Hari ini IHSG-nya hijau pekat, tapi saham watchlist saya atau saham universe saya nggak banyak yang perform ya. Ya jadi hari ini IHSG digendong sama saham-saham big banks ya, BBCA itu ya. Ya dan hari ini juga mau nggak mau ya karena inflow-nya ke sana, jadi WL saya saham banking gitu. Jadi agak lain, tapi ya it's okay lah ya. Saya nggak mau terlalu anti sama saham tertentu karena memang inflow-nya lagi ke sana. Ya jadi pilihan saham saya ke sana. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk beli gitu ya. Jadi keputusan kalau seandainya teman-teman beli itu sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing, dan ini biasanya saya trading ya, scalping, jadi day trade gitu ya. Jadi keputusannya itu saya juga nggak bisa kasih titik entry-nya di berapa, titik stop loss di berapa. Nanti teman-teman saya mungkin sharing aja sedikit cara saya gitu ya. Tapi saya nggak bisa kasih buat teman-teman yang udah join di YouTube membership, ada yang nanya gimana nih masa saya udah membership nggak dikasih titik entry, titik SL gitu ya, titik TP. Ini kalau scalping agak susah ya, dan sahamnya juga biasanya saya saham-saham yang lagi perform, yang lagi volatile gitu. Jadi ya memang teman-teman wajib punya trading plan masing-masing juga ya. Dan ya intinya saya cuma share saham yang menurut saya menarik sih gitu ya. Seperti itu. Dan tanggal 21 saya punya 2 saham banking, yang ketiga sama keempat ini ada PGLI ya. Sebenarnya Baby juga cenderung oke, saham Pak PP kayaknya masih belum, VKTR juga harusnya besok udah nggak kenceng, tapi nanti saya coba bahas satu per satu gitu ya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak ST Triadi yang udah traktir saya kopi. Kayaknya beliau nih cuan dari VKTR ya, cuannya dari VKTR, dan ya thank you gitu, semoga nanti cuannya makin banyak. Jadi kemarin ya, jadi untuk kemarin itu saya bilang untuk WL trading tanggal 20 atau hari ini saya mention 2 saham ya, VKTR sama PSAB. Saya tunjukinnya yang di Discord aja ya supaya ada waktunya. Sorry ya, ini. Saya bilang pagi-pagi nih ya, saya bilang VKTR sama PSAB, dan ya teman-teman harusnya paham ya, PSAB adalah salah satu saham sektor emas gitu ya. Dan pas siangnya saya coba iseng screening lagi, saya buka malamnya sorry. Udah malam, udah sore lah ya waktu itu. Cuman saya nggak jadi bikin konten. Tadinya mau bikin konten untuk swing dan udah dapat beberapa ya, kayak emas itu Indi kan perform ya teman-teman. Tapi ternyata ya gitu, saya lihat di investing komoditasnya ini emas koreksinya lumayan dalam gitu ya. Koreksinya lumayan dalam, jadi ya saya langsung batalin plan saya untuk sharing saham swing. Dan hari ini teman-teman, sorry, komoditas nih. Nah hari ini goldnya udah lumayan oke gitu ya, udah lumayan oke. Mungkin kalau pakai trading view kali ya, gold saw. Nah ini kemarin nih, ini chart kemarin. Ya jadi chart kemarin, ya kemarin kan yang perform cuma saham emas-emasan, dan emas ini yang saya paham ya teman-teman, mungkin saya salah dan bisa dikoreksi. Yang saya lihat emas ini turun dan volumenya lumayan gede. Jadi ya saya pribadi ya wah berarti saham emas-emasan harusnya Senin koreksi, dan bener aja ya. PSAB koreksi, sebut aja saham emas. Antam koreksi, sebut aja saham emas. Apa HRTA. Contoh ya HRTA kalau nggak salah, HRTA malah dalam. Archie ini salah satu yang masih oke sebenarnya price actionnya ya. Nah, tapi dia minus juga ya teman-teman. Dan apalagi Indi kalau nggak salah ya merah juga. BRMS. Nah merah juga kan. Jadi kemarin seperti itu. Waduh udah kepanjangan saya ngebahas emas. Tapi hari ini terlihat harusnya ya udah cenderung oke kan, dia udah wajar lah ya, dia ada koreksi, dan ini kan udah uptrendnya panjang banget seperti itu. Dan ya jadi WL saya kemarin tuh VKTR analisanya apa? VKTR analisanya karena dia keluar dari papan pemantauan khusus gitu ya, dan pada periode di papan pemantauan khusus ini terus dia konsisten diakumulasi oleh KI underwriternya. Dan ya besok gimana nih, VKTR masih bagus nggak ya? Jelas ini masih bagus, justru malah VKTR ini foreign yang keluar ya. Ini saya berasumsi ini adalah bot foreign, dan kalau mereka udah keluar, mereka keluarnya dikasih cuan loh teman-teman. Artinya ini bukan market maker yang kere gitu ya.
Aduh saya kasar banget ngomongnya. Ya tapi seperti itu kalau teman-teman compare sama saham-saham yang lagi perform, contoh di sini. Sorry. Contoh kalau compare sama saham-saham yang lagi perform di sini gitu ya, contoh ya ini kan kurang menurut saya gitu ya. Dan VKTR ini dia kasih cuan ke foreign, ini indikasi bagus, dan ini juga ada retail di sini gitu ya. Jadi menurut saya cenderung jadi enteng gitu ya. Jadi udah keluar beban sedikit. Ini data transaksi masih oke, cuman kalau besok kenceng saya sih rasa enggak ya. Harusnya geraknya udah nggak terlalu volatil lagi gitu ya menurut saya. Apa ya, balik lagi saya bisa salah. Jadi ya kemarin itu yang saya mention PKTR PSAB, harusnya PKTR dapat ya PSAB karena emas-emasan minusnya dalam ya, jadi alasannya seperti itu. Besok emas-emasan gimana? Ya masih wait and see dulu lah ya. Jadi nggak mungkin kemarin koreksi terus kita nggak beli, terus hari ini wah udah hijau nih chartnya, ayo kita beli, kan nggak gitu ya. Menurut saya harus nunggu konfirmasi kalau menurut saya seperti itu. Jadi besok opsi saya apa? Opsi saya adalah saham yang hari ini jadi mover lah ya, jadi mover. Dan IHSG kita dapat inflow totalnya dari foreign 657 miliar, dan top net buy foreign yang pertama itu adalah BBCA, angkanya 894 miliar. Dan ini jadi alasan saya nge-mention BBCA naiknya juga 5% dan oke ya. Dan kalau kita lihat di keterbukaan teman-teman, ini saya sambil kasih sharing aja ke teman-teman. BBCA ini udah keluar informasi, nah press release kinerja keuangan kuartal 3. Jadi laporan keuangan kuartal ketiga, dan hasilnya teman-teman di Stockbit udah dirangkum ya. Nah hasilnya dia kuartal ketiganya 1,4 T ya. Dan saya nggak tahu targetnya, saya bukan fundamentalis by the way, tapi kalau ngelihat dari kuartal sebelumnya ya artinya ini achieve lah ya, nggak turun. Dan informasi laporan keuangan kuartal ketiga ini keluar di jam 18.24 di keterbukaan. Artinya yang jadi buyer di BBC hari ini ya smart money ya, dia tahu tahu lebih dulu gitu ya. Ya kenapa saya berasumsi dia tahu lebih dulu? Karena kalau dia memang trader retail kayak saya biasa gitu ya, kayak trader retail kayak saya biasa ya, harusnya sulit untuk menebak karena ini kan posisinya downtrend ya. Ya nggak tahu kalau teman-teman ngelihat kayak gini berani buy nggak? Kalau saya pribadi sih enggak ya, kalau pakai logika ya, kalau saya karena ini kan turun, harusnya dia naik, dia turun dulu baru naik lagi gitu ya, baru nanti koreksi lagi mungkin dikit ke sini baru naik lagi kan. Jadi hari ini ternyata dia naiknya cukup kencang 5%, data transaksinya oke, foreignnya juga net buy lumayan besar. Ya besok masih gimana? Besok ditambah pasti rame BBCA karena laporan keuangan kuartal ketiganya oke gitu ya. Dan kalau saya nggak salah juga keluar informasi di news ya, muncul nggak sih di news mau ada rencana buyback ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, soalnya saya ini kalau baca berita suka malas-malas ya. Ya intinya seperti itu sih, mau ada rencana buyback dari emitennya gitu ya. Dan jadi ini sentimen positif banget buat BBCA. Dan ya mungkin saya mau say sorry juga buat big banks lain gitu ya, seperti BMRI, BBNI ini rasanya belum ya, BBRI rasanya belum karena masih net foreign sale. Dan mungkin kalau teman-teman yang masih belum tahu, kemarin ada yang nanya di itu, kenapa korelasinya sama foreign bang? Kalau foreignnya beli bagus ya gitu? Enggak. Jadi saham itu sebenarnya secara analisa tergantung ya, transaksinya itu besar, pengaruhnya dari siapa gitu ya. Contoh di big banks, di BBCA, kalau ya gini lah ya, gampang nih. Saya sambil sharing ya teman-teman. Contoh BBCA nih ya, BBCA porsi kepemilikannya tinggal kita lihat aja gitu ya. Agak lemot ya. Nah, BBCA di sini scriptlessnya itu ada 42,5% dari total keseluruhan saham BBCA ya. Dan dari 42% ini 9,6%-nya itu dimiliki oleh lokal atau domestik, investor domestik. 32%-nya dimiliki oleh foreign. Artinya apa? Porsi kepemilikan foreign ya besar di BBCA. Jadi karena
pakai hukum supply demand ya. Jadi kalau dia punya barang banyak, kalau dia jualan ya turun gitu. Kalau yang punya barang banyak beli ya harganya naik, karena kan enteng gitu ya, mau naikin dan turunin ya. Dan case hari ini ya tadi di sini ya, BBCA di net buy. Jadi ini sentimen yang positif, jadi itu alasannya. Dan ditambah yang kedua saham yang saya mention besok ada BBTN. Wah, kenapa BBTN? Ya data transaksinya sederhana, data transaksinya oke gitu ya. Cuman kalau BBTM ini nggak ada hubungannya sama foreign ya, dia porsi kepemilikan foreignnya nggak terlalu besar sih. 30% masih dimiliki oleh investor domestik. Dan data transaksi hari ini ya sebenarnya kayak keseret aja ya, keseret saham-saham banking naik kencang. Cuma saya ngelihat akumulasi yang dilakukan hari ini sama pelaku pasar yang transaksi di BBTN ini cukup oke akumulasi. Kenapa akumulasi? Karena ini dari banyak pihak ke sedikit pihak ya. Top buyernya adalah OD, dia beli 116.000 lot ya. Sellernya siapa? Sellernya favorit saya ya. Sellernya favorit saya yaitu retail ya, XLXC gitu ya. Ya mungkin ada EP juga gitu, ada PD di sini, ada AI. Jadi ini indikasi yang oke menurut saya, jadi salah satu syarat yang oke. Dan kalau kita lihat secara historis, satu kali kenaikan besar biasanya dua candlenya itu masih confirm tuh ya, masih confirm. Jadi ini 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Ini kan baru satu. Jadi ya mungkin ya bukan mungkin ya, analisa saya gitu ya. Mungkin saya bisa salah, ini besok harusnya BBTN hijau gitu. Dan yang ketiga supaya nggak terlalu lama, yang ketiga ada WiFi. WiFi ini data transaksinya sebenarnya ini Excel ya yang beli. Cuma saya ngelihat di keterbukaan hari ini gitu ya, di keterbukaan hari ini bapak ini melakukan pembelian gitu. Tapi di sini di insidernya si Stockbit ini datanya belum masuk ya. Jadi mungkin teman-teman nanya, ini datanya dari mana bang, kok tahu gitu kan? Gampang aja sih, buka di keterbukaan di halaman pertama. Kebetulan tadi saya iseng karena saya screening nggak banyak ya saham yang menurut saya cakep, jadi download aja link yang ada di sini gitu ya. Download ini data di atas 5% ke C, terus buka ya, terus tinggal dicari aja WiFi gitu ya. Ini tinggal zoom. Nah, ini WiFi. Dan WiFi hari ini ada biru-birunya, artinya ada perubahan kepemilikan. Dan ini perubahan kepemilikan dari 5,09 ke 5,27. Siapa yang melakukan pembelian? Bapak Joni ya, Bapak Joni. Dan ya ini jadi salah satu, menurut saya akan jadi salah satu sentimen positif ya. By the way, ini untuk trading teman-teman ya, untuk trading, bukan untuk swing ya, karena ini saham WiFi ini cukup bikin mules juga ya kalau di hold ya. Dan Joni juga megang kepemilikan 5,9 ya, masuk dalam jajaran pemegang saham di atas 5% gitu. Jadi ya menurut saya itu alasannya saya mention WiFi. Dan ya ini tadi kalau saya bilang ya, kalau untuk trading ya pasti akan mules karena dia sempat high di 4.000 ya. Kalau teman-teman beli 4.000 udah minus 30% dan hari ini baru balik gitu ya. Baru balik dan volume sebenarnya belum terkonfirmasi. By the way gitu ya, volumenya belum terkonfirmasi. Cuma kita besok lihat aja ya data transaksinya apa, marketnya akan seperti apa geraknya. Kalau menurut saya sih ngelihat apa pembelian yang dilakukan Bapak Joni di keterbukaan 5% per tanggal 20 Oktober hari ini gitu ya, jadi sentimen positif. Tapi ya balik lagi, objektif aja, belum tentu ya, belum tentu besok si WiFi ini lanjut naik. Kalau nggak naik gimana, ya udah skip aja gitu. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir saya punya PGLI. PGLI kenapa di mention ini sahamnya ARA. Oke, sahamnya ARA. Dan kalau teman-teman scroll data transaksinya hari ini tanggal 20, ini retailnya keluar ya. Yang beli siapa? AZ. Dan dia cukup signifikan, dia sendirian beli 26.000 lot. Cuma kelemahannya sahamnya kurang begitu liquid ya. Sahamnya kurang begitu liquid. Jadi ya tetap aja sesuaikan aja sama teman-teman punya style trading ya. Kalau cocok bisa ikutin, kalau enggak ya bisa skip karena memang sahamnya tidak begitu liquid gitu ya. Kalau di sini lihat bid overnya, log area-nya 37.000. Di bawah-bawahnya tuh tipis-tipis karena memang partisipasi retail di saham PGL ini cenderung kecil gini ya cara ngeliatnya ya. Nih teman-teman. Jadi
sebenarnya di sini masyarakat non warkatnya ada 13% dari total shares. 13% kan cukup lumayan besar gitu ya. Tapi jumlah pemegang sahamnya hanya 1.200, dan 1.200 ini saya rasa banyak juga yang nomini ya. Jadi retailnya memang partisipasinya sepi, makanya naikin sahamnya itu nggak terlalu berat. Dan saya masih belum tahu sentimennya apa gitu ya. Kalau lihat fundamental, mungkin anak fundamental langsung nggak mau lah ya ngelihat saham rugi gitu ya. Seperti itu. Jadi besok fokus saya kan ke saham banking. Mungkin yang ketiga opsional lainnya itu wifi oke ya. MTech Group gimana, kan hari ini MTech naik kenceng. Kalau saya ngelihat masih belum sih, harusnya masih nunggu konfirmasi lagi, karena ya saya masih khawatir dia besok lanjut lagi turun gitu ya. Dia ini kan scalper nih yang beli ini salah satunya. Ya memang LG ini juga jadi mover sih di saham buka ya. Coba kita lihat temennya. LG, oh enggak, ini retail. Kalau SCMA, YP, URF, YP-nya mana? Oh, YP juga beli, tapi belum ya. Saya kalau kayak baru posisi turun ketemu candle hijau satu terus langsung nge-buy, saya rasa masih belum confirm ya. Karena masih sangat mungkin dia gini gitu kan, terus naik dikit terus udah gini. Ya. Beda kalau seandainya sudah nggak ngebuat low baru gitu kan. Ini by the way sambil ngoceh-ngoceh aja nggak apa-apa lah ya. Beda kalau dia misalnya gini, set, nah baru naik, baru gini. Beda nih, udah uptrend. Kalau ini posisinya ya belum konfirmasi gitu ya. Ya seperti itu. Jadi by the way kalau misalnya besok nggak ada setup, ini juga saya masih ragu BBCA, BBTN sama saham-saham banking kita masih ragu. Maksudnya ya bisa jadi juga nanti beberapa hari ke depan ini harus jadi harus ada konfirmasi dulu gitu ya, karena ya masih ada resiko saham-saham banking ini masih banyak dibuang sama foreign ya. Masih banyak dibuang sama foreign. Dan by the way indeks global udah ada indikasi positif ya, S&P, Dow, Hang Seng, Nikkei semua hijau. Semoga IHSG juga hijau, cuma memang IHSG hijau pekat 2,19%. Sayangnya saham universe saya nggak ada yang perform. Ya saham PP saya masih belum berani entry, by the way nunggu konfirmasi. Jadi seperti itu, udah terlalu lama saya ngoceh, mudah-mudahan besok bisa kasih cuan ke teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.